Saya Nathan Santoso, founder dari Rajutasa. Rajutasa didirikan karena kami percaya bahwa orang bakat nggak seharusnya melarat. Kata-kata ini terdengar kasar, walaupun nggak sekasar kenyataannya. Banyak yang berbakat tuh akhirnya nggak bisa maju karena 3 hal. Yang pertama, masalah mindset, yaitu nggak mau maju dan terjebak dalam mentalitas korban. Kedua, masalah skill set, nggak tahu gimana caranya maju. Yang ketiga, masalah tool set, nggak punya dana, sarana, dan prasarana untuk maju. Untuk menyelesaikan 3 hal tadi, butuh sebuah perusahaan dengan visi sosial yang mengobrak-abrik mindset yang menghalangi kemajuan, yang punya kemampuan dan kemauan untuk memberikan skill set melalui konten dan pelatihan pada mereka-mereka yang mau maju, dan akhirnya memberikan peluang untuk inkubasi dan investasi untuk mereka-mereka yang siap maju. Ini dia Rajutasa. Rajutasa didirikan saat ada seorang ilustrator berbakat yang karena kebutuhan ingin mendaftar kerja di kantor saya. Jadi awalnya dia datang ngomong, apapun Pak, saya kerja apapun, jadi OB aja nggak apa-apa. Itu kata dia waktu itu. Nah lalu saya bilang, lah bakat kayak kamu kok mau jadi OB itu gimana toh? Kamu gambar aja lah di sini, saya bilang ke dia. Lalu dia jadi bingung gitu, gambarnya mau dipakai buat apa Pak? Saya jawabnya nggak tahu, pokoknya gambar dulu, nanti saya cari untuk apa. Mulai dari sana saya mulai sadar kalau di Indonesia ini banyak banget talent-talent yang terbuang karena masalah exposure yang kurang dan masalah perilaku korporasi tradisional yang benernya tuh males untuk disuruh otak-atik talent yang masih mentah. Nah, karena kapasitas saya ini terbatas, saya akhirnya memilih untuk mencari bakat dan potensi-potensi yang terbuang itu hanya yang terlewatkan oleh investor tradisional. Jadi saya tahu diri lah gitu. Jadi talent-talent yang tadi itu saya cari, saya poles sedikit supaya nanti jadi dan siap terbang. Nah, dari situ kami mulai mencari potensi-potensi UMKM. Nah, selama tahun pertama itu kami fokus pada pengenalan terhadap permasalahan UMKM. Baik masalah personal maupun bisnis, karena ternyata masalah di UMKM itu bukan cuma masalah bisnis saja, tapi banyak-banyaknya masalah personal. Nah, tahun kedua ini setelah kami lebih mengerti, kami sekarang mulai dengan lebih aktif melakukan pembinaan dan kerjasama dengan beberapa UMKM untuk mempersiapkan brand mereka untuk launch. Semoga akhir tahun ini kita dapat ada 2 brand yang bisa kami luncurkan. Nah, ini pertanyaan yang luar biasa keren ya. Tapi masalah yang paling utama dan paling besar itu sebenarnya sederhana. Masalah mindset. Masalah takut gagal. Karena takut gagal jadinya ada 2 akibat. Yang pertama, takut punya mimpi. Dan yang kedua, takut ngejar mimpinya. Jadi waktu jalan dikit, ketemu masalah banyak, itu langsung mundur. Nah, lalu kasih alasan yang nggak jelas. Misalnya ngomong gini, saya nggak punya ini, saya nggak punya itu, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Padahal sebenarnya nggak ada kan kesuksesan itu yang nggak ada kegagalannya. Mana ada perjalanan hidup itu yang nggak ada gagalnya, nggak ada. Masalahnya dunia ini terlalu mendewakan kesuksesan orang tapi melupakan kegagalan-kegagalan yang mereka alami. Ini yang harus diubah. Yang bisa ngubah siapa? Ya harus dari dalam, dari kita sendiri. Tapi kalau ini nggak diubah, nggak peduli ada kesempatan sebagus apa, itu kita nggak akan bisa maju. Nah, lalu kalau misalnya sudah mau maju, yang harus disiapkan itu apanya? Yang pertama, mengerti dulu kekuatan dan kelemahan diri kita sendiri. Kekuatan dan kelemahan bisnis sendiri. Mengerti peluang dan ancaman yang ada di pasar. Selanjutnya, mengerti betul dan mendalami perilaku, kebiasaan, selera, dan keinginan pasar kayak perempuan cari calon suami. Artinya pengertiannya itu harus betul-betul mendalam. Selanjutnya, semuanya didokumentasikan, ditulis, dihitung untung ruginya, dijadikan dalam sebuah rencana kerja yang konkret dan bisa dijalankan. Harapan kami ini sederhana, memberi jalan untuk UMKM dan anak muda yang mau maju dengan cara memberikan bimbingan yang intens beserta kesempatan pendanaan, supaya nggak ada lagi alasan UMKM dan anak muda untuk nggak bisa maju. Kami sadar, penawaran seperti ini tuh nggak bakalan banyak yang paham nilainya seberapa. Tapi kami cuma berharap ada bibit-bibit berkualitas yang bisa kami temukan dan betul-betul dapat kami jadikan seorang juara. Tahu nggak? Untuk mendapatkan 1 karat berlian alias 0,2 gram berlian itu butuh menggali batu, lumpur, dan kotoran banyaknya 20 ton. 20 ton kotoran, 0,2 gram berlian.
Jadi nggak bakal banyak. So, selanjutnya kami berharap UMKM dan anak muda bisa memutuskan untuk nggak tinggal diam jadi lumpur dan kotoran, tapi betul-betul mau berproses dan menjadi sebiji berlian yang mungkin kecil, tapi luar biasa nilainya. Ada 3 pesan: berani bermimpi, berani berjuang, dan berani gagal. Jangan batasi mimpimu, tapi dengan setiap mimpi tolonglah diimbangi dengan keberanian dan kemauan untuk berjuang yang sepadan. Keberanian bermimpi dan berjuang ini awalnya cuma ada dari keberanian dan kesediaan untuk gagal. Keberanian untuk jatuh dan ketekunan untuk bangkit tiap kali kita jatuh. Rajut Asa ini bukan terdiri dari orang hebat. Saya sendiri punya masalah dengan anxiety dan depresi. So, saya ngerti banget rasanya tertekan, saya ngerti banget kalau stres, saya ngerti banget rasanya nggak bisa tidur. Ngerti. Saya ngerti banget itu. Tim saya juga ngerti. Kenapa? Karena tim saya juga banyak yang tadinya nggak punya pendidikan dan latar belakang yang formal. Video ini dikerjakan oleh orang yang tadinya bekerja sebagai supir. Ada yang tadinya petani singkong. Ada yang bahkan belum lulus kuliah. Ada yang bahkan nggak kuliah tapi cuma lulus SMA. So, kita semua tuh nggak ada yang hebat. Ada kelemahannya sendiri-sendiri. Tapi kita punya satu kemauan untuk berjuang. Kita semua sadar bahwa nggak peduli sebusuk apa kemampuan kami itu. Kami bisa terus maju kalau kami bersedia untuk berjuang dan berani untuk gagal. Nah, semoga semangat ini yang bisa kita tularkan, yang bisa kami tularkan untuk menjadikan semangat kita semua. Jadilah bagian dari inovasi Indonesia.